Definisi cantik menurut Bunda Cindy itu apa sih, Bun? Kecantikan seseorang itu adalah tentang percaya diri Oke. dan nyaman pada dirinya sendiri. Aku sangat setuju sama Bunda karena cantik itu dimana kamu bisa mempresentasikan diri kamu sebenarnya, dimana saat kamu kayak berusaha be yourself, dalam artian adalah kamu lebih baik menjadi diri kamu dan kamu diterima masyarakat daripada kamu berpura-pura menjadi orang lain. Dan Betul. pada akhirnya orang bakal berpikiran yang negatif ke kamu. Sebagai orang nomor 1 di Glam Shine, awal ceritanya sampai lahirlah produk yang membuat orang tuh shining. Inspirasinya berasal dari keinginan aku, karena Glam Shine ini adalah cermin di mana dia itu semangat untuk menjadikan dirinya, kecantikan dirinya itu sejati. Karena setiap orang itu memiliki keunikannya masing-masing. Hello, hi, Opal Gang semuanya. Welcome back again on Buzzperience. Ini bakal menjadi hal yang menyenangkan sekali gitu ya, kalau ketemuan lagi bareng sama Opal Gangs. And also with me, Aryo Astunggoro, yang hari ini bakalan ngobrol-ngobrol. We're gonna talking about how you define beauty. Karena biasanya kalau ngomongin tentang masalah cantik tuh setiap orang punya pengertian yang berbeda-beda. Nah hari ini kebetulan banget aku bertemu dengan wanita-wanita yang cantik. Ini adalah the true definitions of beauty. Karena cantiknya itu nggak cuma dari luarnya aja, tapi sampai ke dalam-dalamnya. Oh my goodness. So please welcome Adina Julie dan juga Bunda Cindy. Halo. Hai. Semuanya. Mendadak suara aku harus lembut banget karena mereka berdua lembut sekali. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, sebentar. Ini lagi berlangsung ya Miss Grand International. Nah biasanya tuh seperti yang sebelum-sebelumnya, suksesornya juga akan ikutan untuk nge-support. Berarti Andina kamu juga lagi lumayan nge-support habis-habisan Cia ya? Banget, pasti dong. Karena maksudnya tahun kemarin kan aku disupport full penuh banget sama Pageant Lovers Indonesia. Dan sekarang kebetulan salah satu teman kita, Rita Shawel Great, yang sedang berkompetisi di Miss Grand International. Kita juga sebagai masyarakat Indonesia yang pastinya mendukung dia lah. Terus aku juga sering up di sosial media karena kan di Miss Grand International kita juga butuh voting. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia jangan lupa vote Rita Shah ya. Oh baik banget sih, langsung ngepromosiin loh. Langsung dong, karena ini kan demi nama baik negara Indonesia. Kan dia berkompetisi untuk nama negara, bukan untuk diri sendiri gitu. Betul. Dan Andina Julie ini sendiri juga dia adalah Miss Grand Indonesia 2022 dan runner up second runner up ya untuk Miss Grand International 2022. Yep. Jujur kamu nggak butuh crown karena without the crown you have your own crown. Oh my goodness, terima kasih loh. Luar biasa loh, kamu shining sekali soalnya ya. Ya. Shine everywhere. Shine everywhere. And also di sini ada Bunda Cindy juga, Bun. Ya. Ini adalah salah satu orang yang kayaknya setiap hari FYP-nya dia aku kayak nggak berhenti-berhenti. FYP terus, antara romantis, antara kelucuan, sama kebaikannya semua nyampur jadi satu, Bun. Sama bariatrik mungkin ya kurang satu. That's also FYP. Itu juga ramai banget soalnya ya. Tapi aku mau tanya deh, Bun. Ini to be honest ya, Opal Gengs. Jadi aku baru pertama kali ketemu sama Bunda Cindy dan ternyata aku tuh melihat Bunda Cindy yang ada di social media dan in real life itu sama, nggak ada bedanya. Emang sesantai itu, bisa ngobrol seasik itu juga walaupun baru aja ketemu. Itu adalah ciri khas dirimu apa gimana sih, Bun? Ya memang itu diri aku, dan memang aku waktu terjun ke dunia konten kreator ya, emang aku mau jadi diri sendiri, aku nggak mau gitu. Kamu berhak loh, kamu boleh loh, Bun. Dengan dirimu yang kayak sultan apa segala, kamu boleh loh agak dikit sombong gitu, boleh, nggak apa-apa loh, silahkan loh. Tapi kan kalau kita sombong kan di atas masih ada ya kan, jadi kita harus tetap merendah. Baik banget sih, Bu. You're so lovable. Oke, so kita hari ini mau ngomongin tentang masalah cantik ya. Jadi kalau bicara masalah cantik, setiap orang punya definisinya masing-masing tentang cantik. Nah, karena kalian berdua adalah wanita-wanita cantik ya, kalau definisi cantik menurut Bunda Cindy itu apa sih, Bun? Untuk aku, bagi saya itu kecantikan seseorang itu adalah tentang percaya diri. Oke. Dan nyaman pada dirinya sendiri. Karena setiap orang itu mempunyai keunikan dan kecantikan yang memang mereka punya. Jadi tanpa harus ada tekanan dari dalam. Oke. Itu sih menurut aku. Ini jawaban-jawaban untuk Miss Grand ya kayaknya ya.
enggak. Izin menjawab. Tapi emang menurut aku seperti itu. Karena kalau kita tidak percaya diri, kita tidak akan pernah dilihat cantik. Benar, berarti sebenarnya cantik itu nggak harus tahu dari luar ya. Iya, Karena tapi memang dari dalam. Karena itu sudah dimiliki oleh setiap individu menurut aku. Benar-benar, I agree. Kalau dari Andina sendiri? Aku sangat setuju sama Bunda karena cantik itu dimana kamu bisa mempresentasikan diri kamu sebenarnya, dimana saat kamu kayak berusaha be yourself, dalam artian adalah kamu lebih baik menjadi diri kamu dan kamu diterima masyarakat daripada kamu berpura-pura menjadi orang lain. Dan Betul. pada akhirnya orang bakal berpikiran yang negatif ke kamu. Karena maksudnya di sini kan kita kan sebagai manusia, kita hidup bersosialisasi dan kita harus mempresentasikan diri kita, dimana juga kita harus kayak ya udah, aku cinta dengan diri aku sendiri. Nah, di saat kamu bisa mencintai diri kamu, semua itu pasti bakalan keluar. Ih, menarik. Jadi memang harus dimulai dari diri sendiri dulu. Benar banget. Dari diri sendiri. Iya, Benar. kalau misalnya Karena kita itu sebenarnya punya keunikan masing-masing loh di dalam diri kita. Benar banget. Karena kita tuh tidak bisa mentakarkan cantiknya seseorang. Diri kita sendiri yang bisa menilai kita tuh cantik atau enggak. Karena menurut aku sendiri, cantiknya seseorang itu di saat kamu bisa mempresentasikan diri kamu. Dan menurut aku ya Kak, di saat kamu bisa menunjukkan bahwa aku percaya diri dengan diri aku sendiri, pasti banyak orang yang bisa mengapresiasi itu. Betul. wow, aku merinding banget dengarnya loh. Kecantikan itu datang dari berbagai bentuk juga. Bukan hanya dari fisik ya. Iya. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri juga ya kan, ada orang yang bilang dari mata turunnya ke hati. Berarti for Jangan some sampai reason- turun ke dompet tapi ya. Agak bahaya ya. Hey, zaman sekarang cantik itu bukan dari sananya, tapi dari dananya. Bun, tapi oke, kan dari mata turun ke hati. Sebenarnya juga dari luar juga perlu dijaga sebenarnya, Bun. Betul sekali. Kita kan sebagai wanita juga wajib banget menjaga Iya, ya. benar. Karena aku aja tuh sebagai owner dari skincare, aku harus menjaga wajah aku. Udah pantas gak sih? Karena diri aku tuh wadah sebenarnya. Kita kan punya produk. Udah pantas gak wadahnya dibeli? Itu menurut aku. Jadi kayak aku nih, kayak misalkan abis rutinitas apa, aku wajib banget cuci muka. Iya, kan? iya. Terus aku juga wajib banget pakai krim, pakai serum, moisturizer biar skin barrier aku terjaga dan aku biar tampil selalu bersinar. Dimanapun aku berada. Waduh, sebagai orang nomor 1 di Glam Shine, kita boleh gak sih nge-spill dikit gitu ya, awal ceritanya sampai lahirlah produk yang membuat orang tuh shining dimanapun itu tadi. Jadi tuh sebenarnya Glam Shine itu lahir pada momen yang memang penuh tantangan. Oke. Pada saat itu pandemi corona loh. Oh ya? Yes, 2020 Maret. 2020 itu baru-baru banget berarti ya? Ya baru banget. Oke. Glam Shine baru seumur jagung sih, tapi alhamdulillah. Dan coronanya juga masih baru tuh. Ya, Masih awal-awal coronanya betul, kan? Betul banget. Tapi itulah inspirasinya berasal dari keinginan aku untuk membuat sesuatu yang emang bisa mendukung orang untuk mengekspresikan dirinya untuk lebih tampil percaya diri gitu loh. Karena Glam Shine ini adalah cermin di mana dia itu semangat untuk menjadikan dirinya, kecantikan dirinya itu sejati. Karena setiap orang, sekali lagi setiap individu itu memiliki keunikannya masing-masing. Setuju banget. Dan sebenarnya kan pada saat lagi pandemi itu kan banyak orang yang mulai gonjang-ganjing kan. Betul. Banyak yang stres, banyak yang Betul. peralihannya tuh sangat luar biasa. Dan itu dia makanya Glam Shine ada. Karena Glam Shine itu pengennya setiap orang tuh percaya diri dalam setiap keadaan sesulit apapun itu. Dan berhasil. Thank God ya. Alhamdulillahnya tuh berhasil sampai akhirnya banyak orang yang tercerahkan ya. Amin. Shine everywhere. Shine everywhere. Siapapun kamu, Siapapun kamu, dari manapun kamu, dalam kamu keadaan berhak apapun. bersinar. Bener sih. Anyway, terus kenapa akhirnya memilih seorang Andina Julie untuk menjadi brand ambassador dari Glam Shine? Andina Julie sebagai brand ambassador Glam Shine, aku nggak melihat dia sebagai seorang wanita sukses saja ya. Tapi Andina Julie ini menurut aku dia inspirasi dari remaja-remaja, terutama generasi muda. Dan aku tuh yakin aku menjadikan dia sebagai brand ambassador ya, bukan hanya brand ambassador biasa, tapi aku melihat sinar di diri dia. Aku yakin dengan adanya dia banyak orang yang terinspirasi, banyak orang yang lebih percaya diri, dan banyak orang yang lebih bersinar. Karena sekali lagi setiap orang berhak bersinar, setiap orang berhak menunjukkan siapa dirinya. Iya. Betul kan? Bener. Dan walaupun sebenarnya dalam hati aku nggak adil ya Bun ya.
Karena dia cantiknya luar biasa loh. Udah cantik luarnya, cantik dalamnya, cantik juga bakatnya. Aduh, Betul terima kasih loh. Karena dengar-dengar juga singlenya baru keluar kemarin ya. Bener banget, single kedua aku baru rilis kebetulan alhamdulillah dan apa ya, aku ngerasa aku itu diberkatin Tuhan. Allah selalu berpihak kepada aku dan syukur alhamdulillah aku ketemu orang baik lagi. Bener lagi. Alhamdulillah aku ketemu orang baik, aku ketemu Bunda Cindy yang benar-benar apa ya, dari awal aku lihat Bunda Cindy itu adalah kebaikan dia tuh nggak pernah pilih-pilih loh. Dia itu benar-benar melihat orang itu dari apa ya, kacamata yang mungkin nggak bisa orang ngelihat. Dari aku ketemu Bunda, terus dia benar-benar full support aku di single kedua aku. Kalau mau dibilang siapa Andina sih, ketemu aja nggak pernah gitu kan. Kemarin pertama ketemu tiba-tiba langsung disupport sama Bunda, terus dikasih apa ya, kepercayaan yang sangat luar biasa juga jadi brand ambassador Glam Shine. I want to say thank you so much Bunda, terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas segala cintanya Bunda juga, dan semoga silaturahmi ini tidak pernah putus dan kita Amin. akan tetap selalu Dan kamu selalu bersinar ya. Terima kasih. Biar sinar kamu memberikan pada orang-orang untuk lebih tampil Terima bersinar. kasih Bunda. Aduh, aku jadi sedih sih liatnya. Kayak lagi tali kasih. Tapi gemes banget. Emang definisi orang baik akan bertemu dengan orang baik ya Bun ya? Amin. Amin. Makanya dipertemukan. Amin. Ih, seneng banget akhirnya. Terus gimana pertama kali begitu tahu dirimu didapuk menjadi brand ambassador dari Glam Shine? Jujur Li, agak sedikit shock sih sebenarnya. Serius, karena emang aku udah tahu Glam Shine dari setahun yang lalu. Aku udah tahu Glam Shine karena emang menurut aku Glam Shine itu kalau mau boleh cerita ya Kak, aku itu punya permasalahan kulit itu super duper kayaknya berat banget. Masa nggak kelihatan? Serius. Karena dulu pada saat aku kompetisi di Miss Grand International, aku itu mempunyai apa ya, jerawat yang benar-benar banyak pol, dan itu juga salah satu yang menjadi insecure aku pada saat aku berkompetisi. Really? Kalau boleh kalian lihat, bisa banget di searching itu di Google, bisa kelihatan banget itu muka aku bagaimana parahnya. Dan apa ya, kemarin itu aku sempet bingung juga untuk cari skincare, karena menurut aku untuk menemukan skincare yang cocok itu susah banget. Oke. Aku udah banyak sekali coba-coba dan nggak ada yang mempan sama sekali Kak. Oh. Dan emang pada saat ketemu Glam Shine juga coba pakai, Glam Shine tuh emang sebagus itu. Seriously, nggak peres ya Kak. Emang bener-bener dia tuh bisa bukan mengubah sih, membantu kalian teman-teman semua, apalagi remaja yang punya permasalahan kulit, boleh banget tuh coba pakai Glam Shine karena udah ada contohnya. Nggak peres, emang beneran. I'm not surprised. Aku dari tadi tuh pengen komentar, Bun, kulit kamu kenapa bagus banget sih? Aku dari tadi sumpah pengen komentar itu, tapi nggak enak. jadi ini adalah bukti nyata Bun. Ini serius ya. Mungkin kalau Opal Gang saat ini lagi nontonin nggak kelihatan sebegitunya karena nggak lihat langsung. Tapi buat aku yang lihat langsung kayak, Bun itu kayaknya kalau aku pegang juga wah gitu. Saking mulus ya Bun. Oke, apa sebenarnya yang bikin Glam Shine kemudian bisa sampai mewujudkan mimpi wanita-wanita untuk memiliki wajah yang sehat Bun? Ya karena Glam Shine selalu berkomitmen untuk yang pertama kualitas, inovasi, teknologi. Apalagi sekarang itu banyak produk Glam Shine yang memang tidak hanya diformulasikan oleh ahli-ahli kecantikan Korea, tapi diproduksi langsung di Korea. Oke. Jadi memang ini yang jadi kelebihannya, keunggulan dari Glam Shine dibandingkan produk-produk yang lain. Betul, karena kita wajib berkomitmen sih untuk itu. Karena kan inovasi terus, teknologi juga gitu kan. Dan kita pun kayak beberapa produk nanti juga bulan depan akan launching ya, yang akan mungkin diperkenalkan oleh Andina dan dipromosikan ya kan. Itu dari Korea langsung gitu. Oh, oke, menarik. Kalau dari Andina sendiri, Andina, produk mana sih dari Glam Shine yang kemudian menurut kamu kayak wah, wajib dicoba nih, ini pamungkasnya? Aku sering banget pakai yang acne patch-nya, karena menurut aku cleansing, eksfoliasi itu tuh penting banget. Karena kemarin ternyata kesalahan aku adalah pada saat dulu aku emang pakai skincare terus, tapi aku nggak pernah eksfoliasi. Itu. Oh itu penting ya Bun? Sebenarnya itu masalah dari semua masalah kulit. Karena kan di Indonesia ini masalahnya melasma, whitening, ya kan, acne scar. Sebenarnya yang paling penting adalah kalian wajib exfoliating. Iya. Apa Bun? Kenapa penting banget exfoliating? Karena kan kita kalau sekarang gini, kamu mau pakai untuk whitening, percuma kalau kulit kamu tidak diregenerasi. Gitu.
Jadi Iya. emang penting banget untuk Karena exfoliating. aku baru tahu ternyata kita tuh misalkan nih kita pakai skincare tapi kita nggak pernah eksfoliasi, itu tuh kayak skincare-nya tuh cuma numpuk-numpuk di luar aja Kak. Oh, I see. Itu. Jadi kita tuh perlu apa namanya? Ibaratnya kalau kita mah dibersihin dulu, diamplas dulu kali ya yang bekas-bekas skincare-nya, baru kita bisa pakai skincare lagi biar dia bisa lebih menyerap ke dalam. Karena yang paling penting itu adalah kesehatan kulit dalam. Iya. Dan Gitu. Sunscreen iya. Dan benar. sunscreen kita itu pertama kalinya sunscreen di Indonesia yang memang mengandung ectoin. Dimana kan biasanya sunscreen pada nggak mau pakai karena Iya. biasanya bikin kulit kering. Karena SPF-nya minimal 50 kan. Iya, benar. Iya kan, orang nggak mau pakai dan orang jerawat juga nggak mau pakai. Tapi sunscreen Glam Shine itu ada ectoin yang bisa mengunci kelembapan selama 72 jam. Really? Jadi tetap kulit kita tuh tetap lembab dan pumpy walaupun pakai sunscreen. Dan yang pasti kita itu broad spectrum teknologinya. Jadi dia tuh nggak cuma AHA doang, sinar UVA tapi UVB juga. Benar-benar. Dan gak banyak ya produk yang broad spectrum ya. Nggak banyak. Dan dia hybrid skincare. Jadi kalau kamu nih cowok nih, kan biasanya nggak mau kan pakai sunscreen karena aku nggak mau bun kayak suami Iya. aku aja. Aku nggak mau bun nanti aku kayak pakai make upan gitu kan. Tapi enggak. Karena dia tuh gabungan antara chemical dan physical sunscreen. I should try it ya. Kayaknya Kamu harus coba harus deh. Oke, ini juga buat mematahkan nih bahwa skincare tuh nggak cuma buat perempuan, Bun. Bener nggak sih, Bun? Betul, wajib banget tuh laki pun. Karena kamu kalau misalnya kayak kamu keluar aktivitas outdoor atau gini deh, kamu seneng banget tuh megang handphone gadget ya kan. Dan kamu tanpa kamu sadari itu tuh kayak sinar blue light yang bikin kamu dark spot dan lain-lain. Iya. Itu Termasuk loh. sinar laptop juga ya. Jadi kalau Iya. para pekerja yang mikirnya kayak gue nggak keluar rumah, gue cuman di kantor doang depan laptop. Tapi megang HP, megang laptop Megang sama laptop, aja. Sama aja, kena tuh. Jangan salah dari lampu pun, lampu di rumah gitu loh. Itu kan yang bakal nyimpan melasma. Benar-benar. Bun, tapi ini oke, kita mau lebih deep questions lagi sama dirimu, Bun. Aku tuh jujur ya, aku ngelihat dirimu dari semenjak pertama kali ngelihat FYP sampai sekarang. Itu tuh aku ngelihat bahwa dirimu punya positive vibes yang segitu gedenya. Sedangkan sebagai orang Indonesia, seringkali kadang-kadang kita tuh suka mengecilkan diri kita sendiri karena banyak keterbatasan. Let's Betul. say karena kita kulitnya tan, kita nggak putih, kemudian bikin anak muda jadi nggak percaya diri gitu ya, Bun ya. Kalau dari dirimu sendiri sebenarnya gimana sih, Bun, caranya untuk menjadi percaya diri seperti yang dirimu bilang, memaknai kecantikan? Kalau menurut aku ya, tips percaya diri adalah kita harus benar-benar meyakinkan kita ini punya keunikan semuanya. Dan ingat, kecantikan itu tidak hanya timbul dari fisik, melainkan jiwa yang bersinar. Itu yang harus kita ingat. Oke. Itu sih. Dan itu jadi bekal dirimu juga ya, Iya, Bun ya? itu jadi bekal aku. Jadi karena aku pun ngerasa kan aku pun punya tubuh besar. Ya kan? Kalau dulu aku munafik kalau nggak bilang aku nggak pernah insecure. Pasti aku ada insecure-nya. Tapi aku yakin dengan kecantikan dari dalam itu bakal ngebuat diri kita lebih bersinar. Itu sih. Dan aku punya keunikan dari diri aku yang emang orang lain harus tahu. Gitu. Dan terbukti banget ya, Bun, karena aku aja orang yang baru pertama kali kenal dirimu rasanya kayak udah kenal dirimu lama, senyaman itu untuk dekat sama dirimu ya, Bun ya. Oke, ini juga mungkin buat Opal Gang semuanya yang sekarang mungkin punya masalah sama dirinya sendiri, semuanya bisa teratasi dengan baik kok gitu ya, dan boleh banget mengusahakan itu semuanya. Andina let's say juga menggunakan produknya Glam Shine untuk bisa mengurangi jerawatnya gitu ya. Bener Bunda sampai bariatrik juga ya, Bun ya. Aku bariatrik demi kesehatan ya. Iya. Karena bariatrik itu bukan operasi yang memang untuk kecantikan loh, ya kan? Bariatrik itu bukan sedot lemak yang udah kayak gitu kita bisa nonton Netflix ya sambil makan, enggak. Ya betul. Tapi bariatrik itu adalah merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Dan aku tuh kenapa bariatrik itu kewajiban buat aku, karena aku dulu 155, ada di titik 155. Pas bariatriknya sih 144. Dari 155 itu aku nge-gym 3 tahun. Karena kenapa kok lama banget turunin cuman 9 kilo. Halo guys, bawa berat badan aja tuh capek. Gimana kita mau komit, ya kan? Bawa berat badan aja tuh udah
berat banget. Iya. Dengan kita olahraga apalagi sampai aku harus didorong kursi roda. Mungkin waktu itu kayak cover yang sekarang bisa jalan sendiri, sekarang lagi viral tuh. Iya. Aku udah punya dari dulu dan itu aku selalu pakai dulu ya, gitu loh. Nah, makanya aku memutuskan untuk bariatrik untuk hidup lebih sehat lagi karena dengan bariatrik emang aku pun yang tadinya nggak suka makanan yang sehat jadi suka. Karena diri aku sekarang kalau misalkan kayak makan gorengan muntah langsung. Oh gitu. Gitu. Emang ada batasannya sekarang kalau makannya, Bun? Betul, ada batasan makanan sehat dan gak sehat. Terus kayak sehari itu makan cuma 300 kalori, selebihnya muntah, kayak gitu. Tapi Bun, susah gak sih ketika, aku gak tahu ya, apakah dirimu juga sempat dijudge sama orang-orang yang gak dikenal atau netizen ketika dirimu dulu masih belum bariatrik, Bun? Sebenarnya waktu dulu nggak ada, dulu nggak ada, sekarang ada. Malah sekarang yang ada, Bun. Jadi kan sekarang kan mungkin aku terlihat lebih lancip ya. Dulu kan nggak punya kayak double chin kayak gitu. Dulu kan nggak punya leher, Iya. ya kan. Sekarang kan kayak udah ada leher ya kan. Terus udah tirus. Terus ngerasa orang-orang kayak, kok aku tuh kayak katanya kok dagu aku panjang, apalah inilah itulah gitu kan gitu. Cuman ya aku komen-komen yang memang bisa ngebantu diri aku untuk lebih baik, kenapa enggak, jadi aku balasnya dengan ya makasih semuanya kayak gitu. Cuman kayak waktu itu aja pernah kayak suami aku dijudge masalah gigi kan, tapi kita bukan kayak ngebales itu nggak baik, tapi langsung suami aku bawa ke dokter gigi untuk langsung pinir. Gitu. Jadi komentar-komentar dari netizen itu nggak semuanya negatif sih gitu. Ada juga yang memang kita oh ya ini bener nih dan emang harus kita lakuin nih gitu. Nggak Kak Ci, sorry banget ya. Sorry banget, Opal Gengs, ini tidak berlaku karena beliau ini selalu positive thinking, vibes-nya selalu positif. Karena buat kita kadang-kadang, Adina pernah gak sih kamu ngerasa ngedrop gara-gara komentar dari netizen? Karena aku sih sering. Pastilah Kak, apalagi pas kemarin aku pas kompetisi di internasional. Iya. Namanya juga aku tuh berkompetisi di ajang kecantikan, beauty pageant. Dan pada saat waktu itu juga aku permasalahannya di muka, emang jerawat aku super duper. Aku juga sampai kayak nyerah, ini muka saya gimana gitu kan. Terus banyak juga itu komen-komen dari netizen, kok jerawatan, kok ini, kok itu. Aku bukan nggak mengusahakan, sudah diusahakan, tapi mungkin emang belum saatnya hilang pada saat waktu itu. Tapi balik-balik lagi ya, show must go on. Kita nggak bisa untuk meng-cut itu dan kayak mengurung diri atau segala macam. Yang pastinya aku juga tetap berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik. Dan alhamdulillah kemarin pas di internasional Indonesia bisa dapat juara 3. Wih, terbayarkan ya. Alhamdulillah. Tapi kamu pernah gak sih untuk seorang ya Adina Julik, cantiknya semua orang mengakui, sampai internasional pun mengakui. Pernah gak sih kamu ada di titik terendah dalam hidup kamu? Pastilah Kak, karena mungkin orang yang belum tahu aku dulu pasti mikirnya, wah dia beauty pageant, cantik-cantikan ini segala macam. Kalau mau kita tarik ke belakang, mungkin orang nggak pernah expect bahwa aku itu emang nggak ada basic di beauty pageant. Karena I don't have basic. Bukannya model? No, model and beauty pageant is very different. Oh gitu. Yep. Aduh maaf ya, aku sangat awam sekali. Karena kalau untuk modeling emang kita fokusnya jalan, catwalk and photoshoot and anything else. But in the beauty pageant, you must to try show up yourself and belajar public speaking, terus belajar bahasa Inggris. Dan kebetulan kemarin itu emang background aku itu, aku bukan anak yang berasal dari anak yang berasal dari kota yang punya pendidikan yang bagus, punya privilege dan lainnya hal sebagainya. Aku berasal dari salah satu desa di Palembang, Sumatera Selatan. Namanya itu Desa Sukamenang, keren gak tuh? Iya, aku berasal dari sana. Emang orang tua aku tuh kerjanya petani karet. Dan aku tuh emang dari kecil bisa dibilang mainnya tuh di kebun, bukannya orang yang jalan-jalan ke mall gitu-gitu loh Kak. Jadi pada saat waktu itu emang nggak ada pikiran untuk join beauty pageant karena aku nggak ada akses buat ke sana. Tapi alhamdulillah banget aku dikasih rezeki sama Tuhan. Tuhan mempertemukan aku sama orang-orang baik. Aku ketemu Kak Ivan. Pada akhirnya aku bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang mungkin dulunya aku nggak pernah ekspektasi bisa aku gapai. Aku tuh tahu beauty pageant pada suatu waktu itu karena ada salah satu orang Palembang, dia itu ikut ajang beauty pageant Kak, beauty pageant di nasional dan dia dapat juara 2. Dan pada saat waktu itu aku pada kelas 5 SD. Jadi pada saat aku kelas 5 SD itu kita tunggu tuh di pinggir jalan Bunda, nunggu di pinggir jalan, nunggu dia lewat kayak arak-arakan gitu loh Kak. Oh my god.
aku tuh duduk di situ, duduk kayak ya Allah ini cewek cantik banget ya. Jadi kamu kayak offense-nya ibaratnya gitu Bener ya. banget. Terus habis itu balik ke rumah nih gede-gede ngomong sama ibu, Bu tadi ada cewek cantik banget loh Bu, bilang gitu. Terus kata ibu aku, semoga ya dia 20 tahun, di umur kamu 20 tahun atau 21 nanti kamu bisa kayak dia. Dan alhamdulillah di saat di umur aku 21 aku bisa mewakili Indonesia di ajang internasional. Oh my god. Success story ya. Iya. Atau mungkin bisa jadi itu karena doa dari desanya ya, karena suka menang. Suka menang, Jadi bener. akhirnya menang. Menang. Tapi alhamdulillah. emang sih tidak ada hal yang memang bisa menghalangi kita untuk Benar. meraih mimpi Mimpi. kita. Iya benar. Karena semua orang itu bisa dan berhak bersinar. Benar. Seperti Gitu. Andina. Dan gak apa-apa juga kalau harus diusahakan gitu ya, Benar. karena Andina juga penuh dengan usaha untuk sampai di Betul. titik ini kok. Betul, karena di balik kesuksesan pasti ada story kok. Story. Benar. Iya. Itu juga kayak yang aku bawa di Miss Grand International kemarin, limitation only on your mind. Oke, tinggal di desa, Iya. kemudian bisa menjadi seperti sekarang gitu ya. Jalur apa yang akhirnya kamu tempuh pada saat itu untuk beneran bisa mewujudkan mimpi kamu? Yang pastinya doa, pasti ya, karena maksudnya mau seberusaha apapun kita tanpa diiringi doa dan restu Tuhan itu mustahil. Dan tapi yang pastinya aku berusaha semaksimal mungkin untuk diri aku, belajar terus. Aku mencoba peruntungan aku di dunia modeling, dan pada akhirnya mendapatkan kesempatan aku bisa catwalk di Jakarta Fashion Week. Di situ aku ketemu Kak Ivan. Gila, Gitu. dari daerah bisa di Jakarta Fashion Week aja udah luar biasa banget. Bener banget. Dan pada saat aku ketemu Kak Ivan, aku nggak ada ekspektasi sama sekali aku bakal terpilih sebagai Miss Grand Indonesia tahun 2022. Karena dalam otak aku yang kayak, ya udah aku interview sama Kak Ivan, ngobrol sama dia, ekspektasi aku itu hanya sebatas ya udah deh, mungkin kalau aku nggak kepilih nanti aku bisa dipanggil Kak Ivan buat jadi model dia. Kan kita nggak pernah tahu. Bener. Karena aku ngerasa aku nggak pantas gitu loh Kak pada saat kemarin. Tapi Kak Ivan itu lihat apa ya, mungkin dia lihat potensi yang nggak bisa aku lihat. Dia benar-benar kayak yakin sama aku, kamu bisa, ayo kita sama-sama, ayo kita belajar gitu. Dan bahkan sekarang itu menjadi BA dari salah satu Glam brand Shine. kecantikan Indonesia, Glam Shine ya. Iya, Ini predictable banget pasti buat kamu ya. sangat sih. Kamu maksudnya kayak bisa ketemu Bunda pun biasanya cuma lihat dia di sosial media ya. Iya bener. Scroll TikTok munculnya Bunda gitu kan. Kata Andina kayak aku juga suka scroll TikTok ya. Scroll TikTok tuh punya lihatnya Bunda, terus tiba-tiba bisa jadi bagian keluarga dari Glam Shine. Itu super duper apa ya, pengalaman yang pastinya. Terus bersyukur banget bisa menjadi keluarga dan bagian dari Glam Shine. Oh, Bun, spill dong. Kita pengen tahu nih kalau skincare-nya Bunda Cindy tuh sebenarnya apa sih sampai punya kulit yang sangat mulus sekali kayak gini, Bun? Boleh dong kita tahu? Boleh banget. Sebenarnya ke skincare Glam Shine itu banyak. Mm-mm. Kita lebih dari 20 sih gitu Oke. kan. Dari memang sekali lagi di Indonesia kan permasalahannya dalam melasma, flek ya, whitening, acne, scar, dan kita punya semuanya itu. Oke. Berarti kalau misalnya di spill skincare-nya, Itu banyak banget. Rutinitasnya apa aja kita pengen tahu. Sesuai kebutuhan sih. Hmm. Kalau rutinitas aku kan sebenarnya kalau aku itu kan tiap hari make upan ya, Iya. sama kayak Andina kan gitu. Berarti aku harus cuci muka, harus double cleansing ya Double kan. Itu cleansing, penting bener, banget ya kan. Harus exfoliating, terus harus pakai sunscreen tiap hari karena kita pun sebelum make up itu pakai sunscreen. Terus harus kita pakai moisturizer untuk ngelembapin kulit. Karena kan kalau make up kalau kulitnya nggak lembab jelek loh. Iya, benar. Nggak flawless loh, nggak crack. Nantinya bakal crack make upnya. Iya, Itu sih. Jadi memang rutinitas aku ya tiap hari merawat diri aku untuk menjadi lebih cantik. Mhm. Dan itu wajib. Sebenarnya itu kewajiban sebagai seorang perempuan ya. gitu. Bener banget. Dan aku juga mungkin mau sedikit menambahkan, Bun, katanya benar ya kalau ya double cleansing itu nggak harus untuk orang yang make upan aja, karena zaman sekarang ada polusi, Betul, ada apa. betul. Double cleansing itu butuh Dan ya. kayak sebenarnya kayak orang yang memang pori-porinya besar, Mhm. itu kalau misalkan nggak double cleansing dia akan menyebabkan pore clogging. Itu dia yang bisa ya timbul komedo, terus jerawat kayak gitu. Iya, clog your pores itu bahaya banget sebenarnya. Iya. Jadi jangan sampai tuh coba diperhatikan lagi sekarang skincare seperti apa, dan harus ada rutinitas yang rajin. Jangan sampai males ya, Bun ya. Betul, itu kewajiban. Kewajiban banget. Iya. Buat cewek, buat cowok itu kewajiban. Bahkan di tengah kesibukannya yang lagi padat-padatnya, kayak Bunda nih ya, aku tuh baru tahu nih. Ternyata Bunda adalah seorang entrepreneur, content creator, terus sekarang nyanyi juga. coba kita klarifikasi di sini. Bun, gimana? Masih cepat ya, Bun? Aduh, mohon maaf ini ya. Jadi aku nggak ngeklaim diri aku sebagai seorang penyanyi. Oke.
Cuma memang kemarin pas memang dia di ulang tahun, aku memberikan dia hadiah lagu. Karena buat aku kalau kayak barang mungkin kayak suami aku aja kemarin pas ulang tahun kan ngasih mobil. Iya. Itu sampai sekarang aku nggak pernah pakai karena nggak bisa nyetir. Ya kan? Ya kan, barang ada nggak kepakainya kan? Bener. Nah tapi kalau lagu itu sebagai memori hidup dia yang dimana nanti tua bakal dia denger, atau kita saat berantem kan kita nggak mungkin nggak berantem. Iya. Orang lain ngeliatnya terus kan, no ya kan gitu. Kita tiap hari berantem, mungkin ketika berantem kita setel lagu itu jadinya redup ya kan. Benar. Amarahnya terus kalau sometimes kita udah nggak ada, udah nggak hidup lagi di dunia ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita bisa denger itu sih. Jadi aku bukan penyanyi sebenarnya ya. Tapi kalau memang ya penyanyi juga alhamdulillah, tapi enggak, aku nggak ngejudge diri aku sebagai penyanyi. Kenapa nggak diseriusin, Bun? Siapa tahu duet sama Andina gitu kan bisa. Kenapa enggak? Tapi dengan adanya aku ngeluarin lagu, aku pun tugas aku untuk bener-bener biar orang itu dengernya nyaman, berarti aku harus latihan vokal. Gitu sih. Ya. Jadi aku tuh bener-bener kayak ngebagi antara pekerjaan aku, konten kreator ya kan, terus sekarang latihan vokal, karena mau nggak mau dong, kayak kemarin aja live ya, ya kan, gitu. Gue ngasih lagu berarti gue harus minimalnya enak deh, gitu. Minimalnya enak deh di telinga orang gitu kan, berarti aku harus latihan vokal. Yang pastinya aku cermat ya dalam menjadwalkan rutinitas itu yang banyak, dan harus tahu prioritas mana nih yang lebih penting itu, dan bijaksana itu. Oke. And you're really into it ya. Maksudnya gini, ketika dirimu pada saat itu rajin-rajin nge-gym, itu bener nge-gym terus, postingannya juga nge-gym gitu ya? Dulu sebelum bariatrik. Iya benar. Kalau sekarang tuh nggak boleh sama suami aku. Oh, ya ampun gemes banget sih. Romantika diamur. Begitu pun sekarang Suami aku yang sering nge-gym. nggak mau kalah sama istri. Iya kan? Nggak mau kalah sama istri ya. Tapi aku kan memang ikutan kan, kayak waktu itu kan Muay Thai kan di rumah. Nggak boleh, kamu nggak boleh, gimana kamu aja makan cuma 300 kalori sehari, sedangkan Muay Thai 500. Nggak ada, nggak boleh. Kayak gitu. Oke. Dan ditambah kamu juga lagi sibuk-sibuknya banget, Bun. Kamu mau nambahin kegiatan lagi, masa udah cukup deh? Coba kita mau nanya tapi, Bun. Apa? Ada nggak sih hal yang dirimu pengen lakuin gitu ya selain yang sudah dilakukan sekarang? Ada lagi nggak sih terobosan apa lagi gitu, Bun? Kita pengen tahu dong. Tunggu bulan depan. Gak mau di-spill nih, Opal nih. Secret loh. Busperience nih, kita pengen tahu nih. Ya itu dia, pokoknya bulan depan akan ada sesuatu produk yang memang akan menjawab semua kebutuhan dari masyarakat Indonesia, dan mudah-mudahan ke kancah internasional juga ya. Amin. Iya dong, karena kan produknya juga bagus nih. Banyak orang-orang di luar negeri sana juga yang mungkin butuh produk-produk yang bagus. Betul. Jadi let's just do it. Asik. Oke. Dari Andina sendiri, Andina, apa nih yang pengen dilakuin setelah ini? Udah semua modeling, udah penyanyi. Andina juga udah, kok suaranya bagus banget, Bun. Bagus banget dan berkarakter. Aku bener-bener waktu itu kan aku ketemu Bu Titi, terus Bu Titi lagi sambil kita kayak ya biasa namanya wanita ya menggosip-gosip ya, Andina itu bagus. Iya Bu, itu anak saya. Dengan bangganya. Iya kan? Ya, kamu tuh iya. Namanya juga orang tua ya, selalu membanggakan anaknya di mana aja, nggak cuma online tapi offline. Bohong kamu seumuran kan sama Andina sebenarnya, Bun. Enggak, kamu aku tuh nganggap dia tuh kayak aduh kayak gimana gitu. Kayak tadi aja nih sebenarnya yang aku suka dari Andina, dan dia nggak pernah berubah. Karena kan Kak Igun aja sering ceritakan ke aku. Dia tuh tadi aja pas ini real ya, ke kamar hotel aku, ya kan aku kan lagi tidur kan. Lagi ada di hotel lah di kamar. Dia buka sendal. Terus aku bilang gini, Andina, pakai sendal kamu. Bunda aja di rumah suka pakai sendal. Enggak Bunda, nggak apa-apa. Enggak pakai. Aku bilang gitu. Bener-bener kayak. Terus kata suami aku gini, kamu selalu rendah hati ya. Ya, Andina, bener deh. Tapi aku setuju sama Bunda. Please jadi dirimu yang sekarang karena dirimu tuh semuanya udah sempurna sekali. Dirimu udah paket lengkap untuk seorang wanita. Amin ya Allah, bismillah. Oke, berarti sekarang targetnya adalah mau lebih serius lagi di nyanyi ya? Untuk sekarang aku lebih serius lagi ke nyanyi, dan alhamdulillah udah rilis 2 single juga, dan hari ini bakal launching video klipnya. Hari ini? Are you kidding me? Jam berapa? Jam 5. Jam 7. I'll check it out. Iya. I will check it. Jam 7 nanti bakalan kita rilis video klipnya, yang pastinya support by Glamsha. Widih. Dan itu mudah banget loh lagunya. Masa? Iya. Benar. Ngomongin apa sih? Coba. Spill dikit. Ngomongin apa?
Lagu itu menceritakan tentang seorang perempuan yang kayak mempertanyakan kasih sayang pasangannya lah. Kayak sebenarnya tuh kan Karena kan kadang kalau suami aja tuh kayak cuek kan, nggak pernah WA lagi apa gitu loh, karena saking kerjanya. Kadang gitu kan. Iya. Kadang Kamu udah romantis banget gitu loh Bun, aduh. kadang sometimes laki-laki itu cialah. Aduh, itu kan nih gue sebagai laki-laki. Laki-laki itu gitu kan. Aku akan mendengarkan, baik. Kadang laki-laki itu kan dari awal tuh mau deketin seseorang, mau dapetin seseorang, effortnya tuh luar biasa Betul, gitu betul. kan. Tapi di saat dia udah dapet, di saat dia udah ngerasa memiliki, sometimes nggak sadar dia tuh sering cuek sama pasangannya karena mungkin mindset dia tuh udah ngerasa, oh, udahlah, dia udah punya aku kok, dia tahu kok kalau aku sayang sama dia. Iya. Padahal yang dibutuhkan perempuan itu adalah effortnya, perhatiannya itu loh, itu loh. Kadang suami aku kayak gitu, kayak Bun, yang penting tuh perilaku. Hello gitu kan, kayak Gak bisa. Pembelaan dari sisi laki-laki. Kenapa kita bisa jadi cuek ketika kita sudah mendapatkan wanita? Karena kita tahu bahwa kalianlah rumah kita. tapi rumah itu harus diurus loh, harus Rumah- kadang dipegang-pegang juga loh. Benar. Ada yang keropos nggak gitu kan. Benar juga. Salah lagi. Di rumah juga butuh aktivitas loh. Iya. Benar. Banget. Bucin itu penting loh. Bener. Tapi justru gitu, kadang-kadang kan saking kita udah nyaman ya, kita tuh ngerasa kayak kalian tuh rumah kita, ya udah tempat safety net kita, tempat kita Iya. kayak ngerasa nyaman deket sama kalian gitu. Jadi ceritanya kurang lebih kayak gitu Kurang ya. lebih kayak gitu, kayak perempuan ini kayak aku tuh pengen lagi jatuh cinta, aku tuh pengen Oh. kamu tuh jatuh cinta lagi sama aku, kayak kayak pertama kali ketemu gitu. Oh. Kalau aku tuh kayak ngerasanya ngedengerin lagu Andina, aku nggak pers ya. Karena mungkin aku sama suami aku kan memang kerja di perusahaan sama, tapi kita beda divisi kan, ya kan. Terus kayak kita tuh masing-masing tuh kayak sibuk kerja. Terus kayak aku tuh dalamnya tuh kayak nggak ngerasain lagi deg-degan, kayak aku tuh pengen jatuh cinta lagi gitu. Terus kayak kamu tuh please dong WA aku gitu kan, kayak aku kemana dia di mana kan, Iya. karena beda divisi kan. Kayak aduh aku tuh pengen di WA deh, kamu lagi apa, udah makan apa belum, kayak gitu. Oh jadi Bunda kangen, ngomongnya kangen, suka gengsian. Nggak bisa gitu dong, harus cowok yang lebih peka. Ya kan kita mah kerja, kita mah nyari duit. Kita juga nyari duit. Oh, iya. Di sini terlihat ada perpecahan antara laki-laki dan perempuan ya. Oke. Bener. Oke, berarti akan rilis di hari ini. Mudah-mudahan sukses Andina. Ya, terima kasih Oke. banyak Kak. Ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir buat Andina, sebagai dirimu seorang gadis yang tadi dirimu sendiri yang bilang gitu ya, berasal dari daerah, Iya. bisa sukses di Jakarta, wujudkan Alhamdulillah. mimpi. It's like a Cinderella story. Apa nih pesannya Kak Andina untuk remaja-remaja perempuan di luar sana gitu ya, yang mungkin masa rendah diri karena punya kekurangan, atau mungkin dari daerah juga sama seperti dirimu, supaya lebih percaya diri dan memancarkan shine everywhere. Aku tuh kayak selalu berpegang teguh dengan quotes yang aku bikin sendiri. Mhm. Kayak intinya tuh adalah kamu harus ingat Tuhan itu menciptakan manusia pasti ada tujuannya. Temukan itu, jalanin proses, nikmatin hasilnya. Aku tuh selalu mempupuk diriku tentang hal-hal itu karena aku yakin Tuhan itu nggak pernah salah pilih menurunkan seseorang turun ke bumi. Pasti dia punya tujuannya, punya maksud tertentu. Nah, kamu mesti temukan itu, jalanin proses, nikmatin hasilnya. Udah. Betul. Dan yakin dengan kelebihan diri kamu. Jadi Betul. kita tuh jangan terlalu keras sama diri kita. Iya. Itu sih. Iya. Bun, kalau dari Bunda, berarti apa lagi selain itu untuk bisa membuat orang-orang di luar sana lebih percaya diri seperti Bunda yang selalu memancarkan positive vibes? Yang tadi aku bilang, tips aku adalah kalian itu punya keunikan sendiri. Kalian punya kecantikan yang memang kecantikan itu nggak cuma dari fisik tapi dari beberapa aspek. Dan sekali lagi, jangan sampai kalian ya terlalu keras sama diri kalian. Don't hard on yourself. I Yes. agree with that. Yeah. Iya benar-benar. Kalian juga harus tahu kelebihan kalian dan harus menonjolkan kelebihan kalian. Itu sih. Kayak Bersinarlah dari dalam diri kalian. Gitu. kayak Bunda ya, maksudnya Bunda tuh orangnya ternyata di depan maupun di belakang kamera sama kayak gini, jadi diri sendiri aja. Ya, jadi diri sendiri aja. Dan itu keunikannya Bunda gitu ya. Betul. Oke, Bun, terakhir deh nih, mohon maaf nih, karena kita udah ngomongin masalah glam shine, Andina juga pakai glam shine. Ini kalau misalnya kita mau beli glam shine tuh di mana sih? Kalian bisa cari di seluruh marketplace, di seluruh restoran-restoran resmi Glam Shine, atau kalian bisa langsung cek Instagram Glam Shine official ya.
yang pastinya kalian juga bisa banget untuk join bisnis Glam Shine. Oh. Karena Glam Shine itu Kak, reward skincare terbesar se-Indonesia. Really? Yes. Oh nice. Kemarin pas anniversary ada dari Lampung, itu dia dapat 3,990 hampir 4 miliar. Bun, aku udah Dan kerja. kita klaim loh, reward skincare terbesar se-Indonesia dan kesempatan kalian untuk keliling dunia bersama Glam Shine. Seperti kemarin di Februari tahun ini sih ya, itu kita jalan-jalan ke Jepang. I love Japan. Ya. Kamu gak butuh MC ya kalau misalnya ke Jepang gitu atau Boleh, aku baru kenal kamu sayang. Gue tetap ada adegan jualan di situ. Karena aku kerja dari pagi ketemu pagi gak pernah dapat 3M, Bun. Apakah harus join menjadi salah satu bagian dari Glam Shine kayaknya ya? Iya wajib. Wajib ya? Itu reward loh, bukan Rewardnya. keuntungan langsung. Oke, aku udah mulai pusing. Saat habis kita ngobrol langsung. Apakah Anda ingin berubah profesi? Iya, itu sudah pasti ya Nina, nggak perlu ditanya ya kan. Tapi menarik nih ya, berarti sekarang kalau misalnya teman-teman saat ini yang mau bergabung tuh sebenarnya bisa banget, tinggal cek aja di Instagramnya berarti ya. Iya, Glam Shine Official, atau juga kalau mau beli cek aja di semua marketplace ada kok. Reseller-reseller resmi kami. Itu dia. Alright, Bun, terima kasih banyak udah mau main-main di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Thank you banget ya. Iya. Aku seneng banget ketemu sama positif auranya sini jadi. Aku tangkap aura-auranya. Ya, terima kasih banyak. Adina juga terima kasih banyak. Sama-sama kakak. Andina, kamu cantik banget. Aku gak ngerti lagi harus ngomong apa kalau ngeliat kamu ya. Aduh. Iya. Kayaknya ada sesuatu nih. Wah, Bun, kayaknya aku cuman selengannya dia deh Bun kalau begini. Aku takut banget. Tapi yang jelas sukses juga buat karirnya Andina dengan nyanyinya. Terima kasih banyak kak. Sama jangan lupa duet sama Bunda ya. Kita akan menantikan itu ya. Bisa dibicarakan kali ya Bun. Bisa dibicarakan. Itu dia Buzz Experience kita hari ini dengan sedikit insight baru mengenai cantik itu seperti apa. Karena sebenarnya setiap orang memaknai cantik itu berbeda-beda gitu ya. Betul. Dan ternyata cantik itu nggak harus dari fisik kok. Kadang-kadang kita bisa melihat cantik itu dari dalamnya, dari seberapa percaya diri kamu. Karena setiap orang berhak untuk cantik dan bisa menjadi cantik tergantung dari sudut pandang kamu melihat cantik seperti apa. And now it's time for me to go. Arya Astungkoronya pamit dari Buzz Experience. Adina juga pamit ya. Iya, pamit. Itu dia. Bunda juga pamit ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di Buzz Experience berikutnya. Bye-bye guys. See ya.